Tagar kabur aja dulu tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Frasa ini bukan sekedar lelucon atau keluhan sesaat, tetapi mencerminkan keresahan mendalam generasi muda Indonesia yang merasa semakin sulit berkembang di dalam negeri. Ini menjadi tantangan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru saja melewati 100 hari kerjanya. Pasalnya, jika berkepanjangan, fenomena brain drain, di mana individu berpendidikan tinggi dan terampil memilih meninggalkan tanah air akan terjadi. Hal ini dapat berdampak pada penurunan produktivitas nasional, bahkan lebih jauh akan mengancam pencapaian target Indonesia Emas 2045. Beruntung banget bisa kabur dari Indonesia. Fenomena ini bukan tanpa dasar. Warganet menilai kebijakan pemerintah tak peduli terhadap nasib rakyat, minimnya lapangan kerja, ketidakstabilan ekonomi, serta ketidakadilan sosial jadi alasan utama anak muda memilih hijrah ke negara lain. Tagar kabur aja dulu mencerminkan kekecewaan generasi produktif terhadap negara yang dinilai gagal menjamin hidup layak, tetapi terus menambah beban pajak. Generasi sandwich yang menanggung beban ekonomi keluarga menjadi salah satu kelompok yang ingin mencari penghasilan lebih baik di luar negeri. BPS mencatat kelas menengah dengan pengeluaran 2,04 juta rupiah hingga 9,9 juta rupiah per bulan terus menyusut dalam 5 tahun terakhir. Pilihannya hanya dua, naik atau turun kelas. Namun kelas atas stagnan, di mana pada tahun 2019 dari 0,46% menjadi 0,49% pada 2023, sementara di tahun yang sama kelas rentan miskin naik dari 46% menjadi 48,5%. Salah satu penyebabnya adalah lonjakan pengeluaran, di mana kelas menengah menghabiskan 41% pendapatannya untuk konsumsi dan 18,4% untuk cicilan. Padahal mereka menyumbang 82,3% konsumsi rumah tangga yang berperan besar dalam PDB Indonesia. Jika tren ini berlanjut, dampaknya ke perekonomian bisa serius. Alhasil banyak warga yang akhirnya memilih untuk bekerja di luar negeri, alih-alih di dalam negeri karena dinilai aturan rekrutmen yang sangat membatasi SDM, sistem link and match antara pendidikan dan dunia usaha, hingga besaran gaji yang tidak menguntungkan. Sejumlah pengamat termasuk salah satunya Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Indef menyebut kondisi ekonomi di tanah air dan kebijakan pemerintah menjadi asal muasal sehingga banyak yang mencari berbagai cara untuk keluar negeri, baik mengenyam pendidikan ataupun mencari pekerjaan karena gaji dan benefit yang lebih besar dibandingkan Indonesia. Kalau kita lihat dari tagar kabur aja dulu ini merupakan representasi bahwa yang pertama adalah distrust ya, artinya masyarakat khususnya generasi muda ini tidak percaya ya dengan policy makers. Yang kedua adalah disappointed, kecewa karena mereka melihat kebijakan yang dikeluarkan itu tidak berpihak pada rakyat. Ya, yang ketiga adalah demotivated sehingga mereka seperti ya sudah kalau tidak didengar ya sudah kita kabur aja dulu, atau pilihannya adalah pergi ke luar negeri dulu, entah itu sekolah atau entah itu bekerja di luar negeri. Masyarakat muda ini melihat bahwa makin susah ya cari pekerjaan, kemudian harga-harga makin naik, kemudian untuk kesempatan belajar itu juga mungkin bagi segolongan masyarakatnya juga susah. Nah, ini memicu ya keprihatinan dari mereka gitu. Jadi seperti tidak ada harapan gitu. Oleh karena itu mereka bermaksud ya sudah pergi aja dulu, live dulu aja dari Indonesia, kemudian nanti balik kalau sudah bagus. Semua itu kita lakukan supaya keluarga kita di Indonesia itu sejahtera. Karena apa ya? Karena Bapak tidak bisa menjamin kesejahteraan keluarga kami di Indonesia. Melansir data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir, jumlah PMI terus meningkat, menunjukkan antusiasme luar biasa dari penduduk Indonesia untuk bekerja di luar negeri.
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mencatat terdapat 274.695 pekerja migran yang ditempatkan di luar negeri hanya untuk sepanjang tahun 2023. Angka ini meningkat sebesar 36,93% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 200.082 pekerja. Sementara itu di tahun 2024, selama periode Januari hingga Juni 2024 tepatnya, tercatat terdapat 160.496 PMI yang ditempatkan di berbagai negara. Adapun 79.344 PMI ditempatkan di sektor formal, sedangkan sisanya bekerja di sektor informal. BP2MI juga menyebutkan hingga Juni 2024, setidaknya ada 10 negara yang mendominasi sebagai negara tujuan pekerja migran Indonesia, salah satunya Hong Kong yang menjadi negara utama penempatan para PMI. Sebanyak 53.608 pekerja dikirim ke negara tersebut, setara dengan 33,4% dari total PMI di periode yang sama. Ya, jika dibandingkan dengan Indonesia, dari kacamata angka PDB suatu negara, negara-negara lainnya memang lebih menjanjikan. Pasalnya, angka produk domestik bruto menunjukkan tingkat kemakmuran suatu negara. Semakin tinggi, semakin makmur. Di ASEAN saja, PDB Indonesia hanya berada di posisi kelima. Tak hanya kalah jauh dari Malaysia, namun Indonesia nyatanya harus memasang alarm peringatan akan kehadiran Vietnam. Vietnam yang dikenal sebagai macan ekonomi baru di kawasan ASEAN memiliki PDB yang hanya berbeda $300 Amerika Serikat dengan PDB Indonesia. Soal ramai-ramai isu kabur aja dulu selama 1 bulan terakhir nyatanya turut mendapat respon dari berbagai pihak. Mulai dari Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee, Menteri ATR Nusron Wahid, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Budi Setiono, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Wakil Menteri Pariwisata Niluh Enik, hingga Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer, serta mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Mahfud MD. Namun yang paling mencengangkan warganet ialah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Sebuah video yang viral di platform X dan Instagram yang memperlihatkan Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa tren ini menunjukkan adanya keraguan terhadap nasionalisme warga negara Indonesia yang memilih bekerja di luar negeri. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Tak hanya itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer juga mengungkap bahwa dirinya tidak mempermasalahkan tren tersebut. Bahkan, ia dengan santai mempersilahkan warga negara Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri untuk tidak kembali ke tanah air. Oke, saya terima tantangan Bapak. Saya baru aja sodang ke atasan, baru aja konsultasi ke atasan Jepang. Saya mau minta pulang ke Indonesia supaya nasionalisme saya dihargain. Saya bakalan beli tiket, saya bakalan beli pulang, dan saya akan berkontribusi untuk bangsa. Tapi saya mau lihat juga pejabat-pejabat seperti Bapak ini, apakah bisa menunjukkan nasionalismenya kepada kami, para pejuang bangsa negara. Pernyataan tersebut langsung menuai reaksi yang beragam, termasuk tantangan balik dari sejumlah pihak yang menilai bahwa bekerja di luar negeri merupakan pilihan ekonomi, bukan soal nasionalisme. Isu kabur aja dulu nyatanya juga memunculkan riak lain, yakni gerakan Tagar Indonesia Gelap yang diinisiasi para mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia dan menjadi bentuk propaganda Gen Z yang tidak hanya provokatif. Aksi demonstrasi Indonesia Gelap pun berlangsung di Jakarta, menyuarakan keresahan publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah, mencakup efisiensi kabinet, penolakan revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan, hingga evaluasi program makan bergizi gratis yang dilaksanakan sejak 17 Februari hingga puncaknya pada 20 Februari 2025. Jika fenomena ini tidak ditangani dengan serius, Indonesia berisiko menghadapi brain drain, di mana individu berpendidikan tinggi dan terampil memilih meninggalkan tanah air. Hal ini dapat mengancam pencapaian target Indonesia Emas 2045, mengingat potensi kehilangan sumber daya manusia berkualitas yang seharusnya menjadi penggerak utama pembangunan nasional.
Pelaku usaha pun turut angkat bicara mengenai ekosistem dunia kerja di tanah air. Ketua Bidang Infrastruktur Tata Ruang, Properti dan Perhubungan BPP HIPMI, M. Syarif Hasan, mengatakan ramainya tren pindah ke luar negeri, bahkan pindah warga negara bisa mendorong berkurangnya talenta muda terampil untuk masuk ke dunia industri. Namun ia juga menyoroti mengenai angka kelas menengah yang terus menurun dan berpindah ke kelas bawah, alih-alih kelas atas menjadi sentimen bagi UMKM. Kalau kita melihat data yang tadi juga sudah dikemukakan, data dari Dirjen Imigrasi terkait perpindahan beberapa warga negara Indonesia dan juga fenomena yang konversi kewarganegaraan menjadi warga negara Singapura itu terjadi sangat signifikan dari 2019 sampai 2022 dan dilanjut 2023 dan 2024. Artinya memang fenomena pindah ini sudah terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Namun tentunya kalau dari perpindahan tenaga terampil itu pasti konsekuensinya plus minus ya, karena kalau kita pindah ke luar negeri dengan gaji yang besar, kita juga harus mempertimbangkan adanya konsekuensi living cost yang tentu tidak murah. Namun pasti semua itu ada benefit plus minusnya. Tapi kalau dari kacamata UMKM yang paling concern adalah daya beli, sehingga continuity dari kewirausahaan UMKM tetap bisa dijaga. Kelas menengahnya ini harus harapan kami tetap eksistensinya ditambah ya, tidak hanya kami kan berharap jangan sampai menurun tapi justru meningkat, yang menengah jadi atas, yang kecil menjadi menengah. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menyebutkan bahwa trending ini harus disikapi dengan bijaksana. Tagar kabur aja dulu, saya rasa ini harus kita sikapi dengan bijak. Kita dari pelaku usaha maupun pemerintah harus menyikapi ini dengan melihat apa sih faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tagar ini, ya kan? Tentu kalau kita lihat di media munculnya adalah ada rasa kekecewaan kepada pemerintah dengan adanya pertama pemotongan anggaran yang akan mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Tapi kan begini, kita kan tidak bisa juga langsung menilai bahwa pemotongan itu langsung berdampak. Kita harus lihat positifnya dulu, ya kan? Kira-kira apa dampaknya ke depan? Dan saya rasa juga berbagai kekhawatiran teman-teman mahasiswa kita juga sudah dijawab oleh Menteri Keuangan, bahwasanya misalnya seperti beasiswa, kemudian juga biaya kuliah itu tidak akan dipotong gitu kan, dia tidak akan naik dalam hal ini, sehingga sudah terjawab. Kemudian kita lihat bahwa Ibu Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan walaupun ada pemotongan tapi tidak akan mengurangi struktur keuangan negara. Artinya bahwa uang itu tidak kemana-mana. Kegelisahan kaum muda ini kita bisa pahami. Ini kan kegelisahan mereka dalam hal ini. Tapi kita harus bijak untuk menyikapinya. Dan saya rasa para pejabat juga harus menyikapi dengan baik. Jadi saya juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja ya, bahwa ini tantangan bagi kita. Betul. Tapi bukan menyampaikan wah pergi aja lah, nggak usah ulang lagi. Saya rasa itu bukan pembinaan yang baik kepada generasi muda kita. Harapannya, pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih inklusif dan berdaya saing agar generasi muda tidak merasa harus mencari peluang di luar negeri. Di saat yang sama, ekonomi juga perlu memberikan kepastian dan kesempatan bagi talenta-talenta terbaik untuk berkembang di dalam negeri. Pada akhirnya, keputusan ada di tangan masing-masing. Namun, dimanapun berkarya, pastikan untuk selalu membangun nilai yang positif dan memberikan dampak bagi sesama. Tim Liputan CNBC Indonesia.